mungkin kita juga harus memperhatikan bagaimana beberapa hero yang power seperti Faramis salah satunya. Dan juga Yves, karena Hijume sangat power dengan Yves-nya. Ingat berapa kali Hijume flicker ulti. Dan selalu menyelamatkan. Ya. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, Valentina kembali ditutup. Dia tidak mau Aboy ini bermain dengan maksimal. Dia tidak mau kalau misalnya ada IMU. Kalau misalnya kita lihat beberapa hero dari seorang Hijume itu sendiri, dia punya high ground dan sudah pasti ada Faramis biasanya. Ya, dia senang banget sebenarnya ngebawa seperti Eve, ya kan? Faramis yang mungkin jadi Power-powernya dia. powernya dari Hijume sendiri yang mungkin aja karena Eve tidak ada di sini. Apakah pertanyaan kedua Faramis akan dilepas lagi oleh Geek Farm? Melihat itu adalah jaminan untuk teamfight yang berkepanjangan buat EVOS Legends di game pertama. Dan biasanya kalau Where is mereka my mengamankan touch? Faramis, tandanya ini akan membuka untuk hal yang lain. Cuma untuk hal yang lain itu, apa yang prioritas didapatkan EVOS Legends? Kalau sekarang EVOS Legends dilepas Faramisnya, malah dia yang kebingungan, Profesor. Gue ngamanin prioritas untuk siapa dulu. Iya, banyak Terlalu banget. banyak yang kebuka soalnya. Oke gini, Fredrin masih ada, Ling masih ada, Fanny-nya Tas, Yes, Fanny-nya Tas. Faramis juga, Tapi bahkan kayaknya- Pakito. Pakito pun masih ada. Pakito pun masih ada soalnya. Cloud bisa jadi satu prioritas pick juga untuk Iya. EVOS. Kemahalan. Aku setuju di sini kalau misalkan Cloud terlebih dahulu Yep. Kemahalan sih. dibandingkan dengan melepaskan dari Cloud-nya menuju ke arah Marki. Kalau menurut Ranger Mas apakah Aku mending nggak. di pick ketiga? Aku nggak Atau setuju. nggak usah prioritasin marksman sama sekali? Karena ini sekarang adalah powernya bukan di arah cuma Cloud doang untuk Brans. Kalau lu paksa Cloud-nya di tangan dari Brans, terlalu banyak terbuka. Faramis di seberang ada. Uranus. Fredrin. Uranus ada, Esmeralda masih ada, Fredrin juga jangan Fredrin masih lupakan. ada. Jadi menurut gua sekarang prioritas untuk jantung permainannya dulu. Jantung Cloud. permainannya berarti ada di default. Terlalu mahal, Oke, berarti tandanya memperkuat 4 lini lainnya. 4 kuat lini lainnya yang akan diamankan setelah ini. Ya, itu dia. Walaupun Cloud di tangan Brans kuat daripada di tangan Marky. Cuma di kanan ini kita nggak bertutup What's your kemungkinan command? ada hero seperti Fanny yang akan keluar. Tapi- Yang bisa menjadi Oke. makanan untuk Cloud itu sendiri. Dan Kufra bisa dimakan sama Baloyski. Aku malah mikir di sini game yang bagus banget buat ngamanin Faramis dulu karena memang kebetulan Aboy tadi dia nggak dapetin Faramis ini. Namun dengan Faramis diamankan dan ada Fanny, terakhir kali aku melihat EVOS Legends berhadapan dengan Fanny, mereka membawa Ruby mid lane. Pertanyaanku adalah mana magic damage-nya? Apakah Dreams di sini akan mengamankan Kadita duluan? Kadita Dreams, lalu mungkin hero-nya Fluffy dulu, ya kan? Hero Fluffy yang masih terbuka masih ada Uranus. Terisla sih enak. Terisla oke juga untuk memaksa bagaimana Cult Altar dikeluarkan. Yes. Nanti Blazing Duet tinggal finishing. Dan untuk sekarang, Ling juga terbuka, Ranger Mas. Ling masih ada untuk Tas. Gunakan di arah jungler. Oke, tapi kalau sekarang mereka akan coba memaksa ke arah room terlebih dahulu. Dan kalau memang bermain Kufra atau Grok XP lane untuk Fluffy berarti akan bermain. Nah kan, Kadita, Jangan lupa, bisa Fredrin mid lane untuk Hijume. aku lebih suka Ruby mid lane sih. Karena gini, untuk menangkap Fanny, ini bakal jadi poin plus dari kehadiran Ruby. Efek sisinya akan bertambah, nanti dengan Grok eksekutor damage-nya juga cukup. Dan dengan Kadita sebagai roamer, setidaknya bush untuk nantinya diamankan oleh EVOS Legends itu makin lebih luas. Oke, Sehingga Cloud tinggal jalan lebih mudah dengan BMI. Dia tinggal manfaatin stack 5 dan tidak tertangkap sama sekali. Itu doang job desk dari Brans di game ini. job desk yang mungkin juga harus diperhatikan dengan permainan dari sosok Glue. Karena Glue ini bisa melakukan sandwich gaming. Walaupun dari tadi sandwich gaming yang selalu dilakukan oleh seorang Fluffy. Game ini berubah, game ini berbeda. Fluffy menjadi sosok inisiator, Profesor, kalau menurut gua. Sekarang dia akan menjadi inisiator. Iya. Lebih naik harganya. Ya. Kalau dia pakai Grok, kita anggap itu dia sebagai Grok ya. Karena masih bisa di-switch. Bocan. Malah feeling aku ya, Grok ini akan jatuh ke tangan Dream sih. Oke. Karena mereka mau coba untuk main invasi jungle ke arah purple Sniper ready. dari Fanny. Give me a target. Dan mereka bawa Kadita di tangan Hijume. Oke. Kalau menurut aku, tapi tergantung dari pemain-pemain EVOS sih menurut aku. Karena Fluffy lebih ke arah yang tadi Oji udah bilang. Gimana cara dia bawa hero initiator untuk bisa jadi garda terdepannya. Plus dia Oke. lumayan tanky untuk nahan semua damage yang dimiliki sama Gig. enters the scene. Akai, pilihan yang tepat juga untuk mendinai tadi yang udah di-mention sama Momochan. Bahwa dengan banyaknya deliver damage dan bahkan poking damage, spam damage dari teman-teman Geek Farm, maka butuh hero frontline. Tapi jangan lupakan bahwa Martis dari Tas juga sangat mengerikan sekali. Sangat kuat.
Dan untuk berhadapan dengan Fanny, aku sangat setuju ketika Martisnya nanti akan diamankan. Damage-nya cukup, early game pressure bisa diberikan. Ageste yang out, para provok aja. Iya. Wah. By the way, nice draft loh untuk game pertama. Nice draft banget. Makanya. Nice draft banget. Tapi kalau bisa kita lihat, ini adalah pemilihan band yang cukup penting. Kenapa? Menutup Baloyski. Baloyski belum ada hero yang bisa dibuka di sini. Karena dynamic terhadap Rocket sudah diamankan. Dan mereka lebih fokus ke arah Marky. Lagi-lagi power dari Marky sebagai gold laner yang punya cukup banyak hero pool. Iya. Selama historinya dia. Ini menjadi sebuah concern. Plus salah satu pemain yang positioningnya menurut aku lumayan bagus ya dari Marquez sendiri. Dengan ngebawa Purify di game pertama, dia jadi satu pemain yang sulit juga diculik sama pemain-pemain dari EVOS. Oke. Jadi kayaknya Marquez ini memang perlu diwaspadai. Tapi ada satu Terlampau mungkin hero- dari hero yang cukup banyak ya, Be? Satu hero yang cukup banyak, tapi aku lebih spesifik ke arah Angela sih. Angela bakal jadi pick yang bagus banget buat Angela Big Farm di Fanny? sini karena dia membawa Fanny, Baloyski dengan Angela ya setidaknya agak sedikit mendinai permainan Link Angela lah. Karena dari kiri nih Grok sama Kaditanya free hit. Apa ya? Oh, Aku bilangnya free pick banget. Bukan free hit. Profesor ternyata itu mungkin Chow. sudah dipikirkan Baloyski. Kenapa? Kalau misalnya akan ada Angela dengan Link, mereka sudah siap dengan Chow kali ini. Oke. Mereka akan siap bermain dengan pick over Chow dan combo satu kali hit and run-nya dari Setuju Serapani. sih. Dan melihat kesimpulan yang Profesor bilang, ini mungkin juga sangat cocok dengan Dreams yang menggunakan Angela. Link Angela Link terbuka. Angela bermain split push, dual power Nah. split push. Clear-nya mereka bisa pegang dari arah Kadita dan juga Grok. Itu kalau misalkan mau bermain dengan draft save. Tapi itu dia Martis Ruby. Yes. Ruby mid lane. Aku sudah bilang. Ruby mid lane. Ruby mid lane. Ruby mid lane lagi. Itu yang tadi aku sempat mention, Tas dengan Martis, Hijume dengan Ruby, dan ini dia Kadita Dreams Oh. yang mungkin akan dimainkan, tapi Dreams dengan Ruby. Oke. Oke. Kali ini berbeda. Kali ini berbeda. Oh, aku pikir memang Dreams Aku akan... tadi mikirnya juga Dreams yang bakal main Kaditanya. Oh enggak, kalau aku mikirnya memang Dreams bakal bawa Ruby-nya. No, Dreams Kadita. Tidak sesuai dengan Itu ekspektasi something Pro Mega. padahal. It's okay. Oke. Draftnya masih oke. Tapi mereka mungkin punya strategi yang lain dengan ngebawa Ruby di tangan Dreams. Dan tentunya Kadita yang akan bermain secara burst di early. Dan last picknya 1-1. Ingat 1-1 dengan Swift. Dia akan lebih sulit untuk ditangkap. Ya. Dengan Needles of Flower dia juga akan lebih mudah untuk escape. Ini memang Fenit bakal jadi kunci penting sih menurut Match aku. up gold lane-nya yang harus diperhatikan. Iya. Kira-kira Dreams bakal hadir gak nih ke lini dari Brands? Karena kalau misalkan mereka bisa memenangkan match up dari gold lane-nya, untuk Cloud berjalan menuju ke arah permainan 4-1 itu lebih mudah, lebih Iya. cepat juga. Dan jadi PR tentunya dari Evo sendiri. Siapa yang mau mereka tangkap? Apakah One-One atau justru dari Fanny yang akan bebas di tangan Nail? Dan ini kita sudah melihat langsung dari ke-10 draft yang dibawakan di game kedua. EVOS Legends mereka berhasil untuk dapetin 1 poin di game pertama mereka. Apakah akan ditahan dengan skor 1 sama oleh Geek Farm? Atau EVOS Legends akan membungkus match debut mereka dengan sangat amat sempurna dengan skor 2-0. Debut game pertama berhasil ditutup dengan manis. Tapi game kedua, apakah tetap menjadi manis atau bahkan Geek Farm yang respect dengan seluruh hero yang dimiliki EVOS Legends yang ditutup nggak dikasih kesempatan sama sekali yang bisa mendapatkan game kedua. Mahal banget Profesor karena di game kali ini match point. Ini lebih menarik kalau ngeliat emblem gak sih? Yes. Rata-rata kita bisa ngeliat kayak 3 Tenacity ya kan. Tapi sekarang Geek Farm membawa 3 Pull Yourself Together. Dan 2 mereka shift. mau di sini Inspire dan juga Purify, bahkan flickernya lebih cepat untuk digunakan. Dan mereka juga bawa 2 Swift tentunya untuk Brands dan juga Tas. Di mana Martis ini akan lebih cepat memiliki ekstra 10% attack speed. Dibandingkan dengan mungkin kita ngelihat dari sisi Nile yang tentunya akan ngebawa ke arah emblem assassin di sini dengan adaptive penetration dengan rupture-nya. Oh tapi dia nggak bawain Season Hunter, dia lebih memilih ke arah Festival of Wih, Blood. dia bawa Festival of Blood? Dia, Wah, dia mau ini dia. sustain, dia mau team fight. Dia Iya. mau team fight. ada regen dari awal ya? Oke, dia mau team fight, dia mau kuat, dia pengen bermain dengan agresif. Dan bahkan ini tentunya EPL Arena para tepuk tangannya. Karena kita akan langsung menuju ke arah Lane of Down. Sepertinya tadi ada sedikit technical tissue ya. Dikit aja. Sedikit aja ya, Profesor silakan. Nah ini dia, yang tadi udah sempat kita sedikit intip ya kan, di mana Nile ini benar-benar harus lebih berhati-hati karena kalau kita berbicara sedikit soal bagaimana invasi jungle, Nile bakal kesulitan ketika dia tidak memiliki Season Hunter. Iya.
Dan bahkan kalau kita ngelihat dari segi farmnya akan sedikit tertahan sedikit ya. Karena dia memang ngebawa Festival of Blood di mana spell farmnya akan lebih bermain untuk Nail di area early. Dan Aboy harus berhati-hati karena dia akan menghadapi dua pemain. Tapi Baloy tentunya akan siap untuk memberikan backup di area midnya. Oke, walaupun backup di arah midnya itu bisa didapatkan, tapi para pasukan dari EVOS, mereka benar-benar harus respect dengan adanya Baloy. Ini bisa pick over yang sangat berbahaya dengan Chow. Beberapa belakangan ini, kalau Kadita juga bisa di-cancel pergerakannya dari arah seorang Choi. Tapi di arah solo play, Nail mencoba untuk melakukan solo pick off kembali terjadi, dapatkan cutthroat-nya. Belum dikeluarkan. Nail hampir saja mendapatkan satu point kill, tapi lihat dia dibalikin kembali keadaannya. Di cancel Rico-nya, Blast terlalu memaksa. Valeska is coming up, menuju ke arah bottom lane. Lalu terburu-buru, Nail cutthroat-nya ditahan. Aku sedikit bingung depan sana. Bahkan dengan keuntungan dia bisa mendapatkan satu buah point kill, dia buang sia-sia. Tapi ternyata nampaknya jangan coba kembali lagi datang, hanya cuma datang lalu pulang. Wah, ini dia efek dari Tenacity. 18 physical defense tambahan. Jadi baik itu Marky atau bahkan Nail gak akan cukup deliver damage-nya karena ada tambahan lagi physical defense dari Brands-nya sendiri. Dan ingat, dia juga di sini menggunakan Quantum Charge. Ada movement speed tambahan, ada heal up tambahan ketika per 8 detik dia melakukan basic attack. Makanya Brand sangat sulit untuk ditangkap, apalagi di early game. Tiba-tiba Dreams-nya pun hadir tadi di top lane. Ya ini tidak akan mudah, tapi lihat dari area turtle yang sudah mulai digerogoti oleh pemain-pemain EVOS. Sekarang Geek Farm mereka mau coba untuk melakukan kontes. Mereka mau dapetin kontes pertamanya. Well, Dragon tapi sudah dipukul begitu saja. WhatsApp berhasil dibuat. Para pasukan dari Geek Farm kali ini mencoba mendapatkan satu buah point kill. Flavi terperangkap oleh seorang Luke. Gluk dari seorang Luke benar-benar berbahaya. Tapi Tas tidak tinggal diam. Dan bakal coba menuju ke arah belakang mengadu Retribution. Dan apakah berhasil? Tapi nampaknya kedua belah pihak Retribution gagal. Potong di tangan Nail. Mundur ke arah belakang para pasukan dari Geek Farm. Mereka berhasil memotong 2 point kill. Dan bahkan dua pemain hilang, Profesor KB. Di area turtle yang mungkin tadi udah sempat terpisah Fluffy dan juga Luke-nya. Ya, out of nowhere ternyata menuju ke tangan dari Aboy. Yang dimana biasa kita hampir melihat sebuah pengaduan Retribution di arah Turtle. Tapi untuk saat ini, Turtle di tangan dari Geek Farm, 2 point kill juga di tangan dari Geek Farm. Membuat mereka seharusnya lebih bisa melakukan invasi jungle. Dan jangan lupakan juga bahwa Baloyski belum memperlihatkan The Way of Dragon yang begitu mahal tadi. Ya. Ini yang mungkin dicari juga sama Ranger Mas karena target pick off-nya apalagi dengan menggunakan Pull Yourself Together akan mempermudah dia untuk melakukan spam terhadap flickernya. Jadi nggak perlu ragu lagi kalau dia ingin memainkan dengan flicker. Tapi ingat dia nggak bawa Tenacity, Be. Dia bawa ke arah Concussive Blast yang akan memberikan sedikit damage di sini. Dan itu akan menjadi pertanyaan apakah dia cukup sustain untuk bisa menghadapi tipikal-tipikal seperti Brass dan juga Hijume kali ini. Kita melihat di arah top lane hampir solo Biko. Kapten Vicky Marky Brans. What are you doing? Brans. Tiba-tiba dia balik lagi, dia udah berasa selamat tapi dia kembali dan bahkan menyerahkan dirinya terhadap seorang Marky. Wah, itu mungkin karena ada ancaman dari Baloyski kali ya. Baloyski udah terlihat tertangkap oleh Dreams Secara tapi... bottom lane, Rafael menutup hari dan seorang Gluk. Gluk dari Luke, tapi Nail di depan sana untuk stand by position. Berikan seorang Hijume. Mencoba di all-in. Kasong yang sangat paham. Membalikan kembali keadaannya. Duel Dragon-nya dibalikin dan bahkan belum ada melawan damage. Berat, berhasil kabur dan Turtle tadi keluar untuk tidak ada apa-apa. Dikeluarin untuk nothing. Walaupun Daisy Mate yang telah dikeluarkan Tas benar-benar menahan. Lihat trigger disiplin sangat paham. Nah, kalau dia tidak bisa mendapatkan satu poin dengan Cutthroat, ada baiknya dia mundur. Dia nggak boleh masuk terlalu dalam. Gak boleh masuk ke dalam. Spawn lagi. Ini dia yang mungkin akan diperebutkan juga dari kedua belah tim. Karena kebetulan Retribution dari Tas tadi sudah digunakan terlebih dahulu. Dan Nail, dia ready dengan Retributionnya. Marky bakal join team fight juga dan Brans tertinggal satu level sama Marky sekarang. Iya, dan kali ini apakah pertempurannya akan terjadi tapi Tas berhasil dapetin turtle-nya? Tapi lihat Retribution didapatkan begitu saja. This is Captain Marky speaking. Damage-nya diterima dengan sangat banyak. Tapi tidak bisa mendapatkan siapa. Wah, bagus banget. Landing duet from Brans. Berhasil menutup 3 bahkan 4 pemain dari Geek Farm. Mereka harus tersungkur lemas tak berdaya. Membalikan keadaan yang mungkin telah dipegang oleh Geek Farm. Kali ini EVOS Legends menolak kalah di early game-nya. Ini early game-nya langsung benar-benar dipegang kembali sama EVOS Legends pasca mereka mendapatkan turtle-nya Tas. Yang tadi mungkin miss dari segi Retribution di turtle yang pertama. Untuk kali ini mereka mendapatkannya kembali. Dan bahkan Geek Farm mulai kelimpungan. Gold-nya mulai swing ke arah EVOS Legends.
Dan bahkan kalau kita lihat Genius Swarm sudah diamankan oleh Dreams, mereka untuk sekarang Hijume nih lebih tepatnya kan dengan 1 buah item Genius Swarm. Setidaknya nggak boleh lagi buka rumput seperti tadi. Iya, dan dengan 1 buah Emo Pendant yang begitu manis dari Dreams, ini follow up dengan 1 buah combo Blazing Duitnya berjalan Dan lihat, dari EVOS Legends. Ada 2 Dreadnought Armor. Nile bener-bener didinai di sini. Walaupun mungkin kita melihat, oke, cuma ada Fury Hammer, tas gak begitu sakit. Tapi ingat, Decimate di bawah 50% darah, true damage. Wah, True damage. itu sakitnya sampai ke dalam hati, Prof. Waduh. Dan sekali decimation tentunya 1 pemain akan tumbang dari Gig. Sekarang permasalahannya Baloy, dia bawa Chow, dia bawa single target di sini. Dan siapa yang mau dia culik? Kalau dia bisa nyulik ke arah Brans, gimana dengan pemain-pemain lainnya? Dreams yang mungkin akan bebas sendirian untuk menculik ke pemain-pemain dari Gig lainnya. Dan Purify itu yang mungkin akan mengganggu ya. Apalagi kehadiran dari Hijume, dia punya Ocean Oddity, dia bisa melakukan efek imun juga terhadap serangan dari The Way of Dragon. Baloyski harus menargetkan dirinya dia, entah benar-benar hanya untuk tas atau bahkan Dreams untuk cancel team fight-nya EVOS Legends. Karena kalau misalkan sekarang lihat solo kill di top lane, Ranger Emas. Solo kill di top lane yang tidak terlihat kali ini berhasil didapatkan. Baik dengan Cutthroat Brans, damage-nya juga sangat besar. Tapi Baloyski, Flicker pun datang. Emo Pendant dibalikan kembali karena dapatkan Hijume di depan dengan Rape menutup 2 point kill harusnya. Luke bahkan harus keluarkan flickernya Nile. Udah tidak ada Cutthroat, Luke masih bertahan. Para pasukan dari Kickbomb, mereka masih mencoba untuk bertahan dan Fluffy masih bisa mundur dengan ada Cyclone Nile. Wow. Marky versus Dream, this is Captain Marky speaking dan tidak ada yang dapetin point kill sama sekali. Tandanya Marky udah nggak punya crossbow tank. Ini saatnya mereka untuk team fight. Dan bahkan Brans bisa melakukan solo pick off terhadap seorang 1-1. Tapi masalahnya sekarang dengan 1 buah conceal play yang cukup jelas kelihatan di depan mata dari pemain main EVOS Legends, terlalu mengambil risiko yang besar sebenarnya dari Baloy. Dan ketika dia flicker nggak bisa The Way of Dragon 1 pemain dari EVOS, itu bakal ditabrak balik sama pemain-main EVOS karena Gigfa mereka cuma punya jaminan kedua yaitu ke altar. Oke, tapi kalau kita lihat ya dari 2 turtle yang akhirnya di take over sama EVOS Legends, Brans mengungguli Players Gold by UBS Gold kali ini. Karena apa? Karena dia main dari samping. Dari tadi tempo permainan EVOS Legends 4-1. Mereka mencoba untuk bermain dengan kekuatan dari Ruby, Martis, dan juga Groknya. Sehingga Hijume hanya datang sebagai eksekutor. Deliver damage yang mungkin area of effect bisa dimanfaatkan ketika cloud altarnya terkena efek suppress. Tapi buat sekarang lihat Bransnya akan bebas sehingga Geek Farm perlu PR lagi, entah menugaskan Nile atau bahkan Baloyski dan juga Marky untuk menghentikan farming dari Brans agar nantinya tidak ada split push yang mengancam Geek Farm ketika mereka ingin melakukan team fight berlima. Ya, dan Geek Farm sekarang mereka di posisi mereka harus bisa dapetin 1-2 dominasi. Oh, bahkan Rafe bahkan telah dikeluarkan begitu saja. Tidak ada point kill sangat signifikan kali ini Momo-chan. Dan bahkan membuat para pasukan Geek Farm mereka mundur dengan teratur. What charge dari Fluffy juga masih ditahan, tidak ada point kill dan tidak ada team fight tambahan. Itu thanks to Breath of the Ocean-nya Hijume ya tadi ya. Sehingga Baloyski yang udah maju ke depan dengan 1 budget kundonya, dia sempat tertahan karena dia tadi pengen nendang 1 pemain. Tapi ternyata tertahan dengan 1 buah Breath of the Ocean dari seorang Hijume. Ya, tapi kalau misalkan buat teman-teman mau jajan gak usah tahan-tahan. Ingat, ada promo dari Grab. Iya, gak usah ditahan-tahan, All in langsung aja, aja all in. dan all in. Dan belum ada invasi ke arah Purple Buff yang dimiliki dari Kick. Mereka masih coba untuk mencari di mana level 12 karena biar damage-nya akan lebih perih dan lebih sakit tentunya untuk Brans. Di sana Baloyski stay by on position. Mundur ke arah belakang Brans. Memilih untuk tidak mau terlalu terburu-buru. Wah, ini Blade of Despair juga sudah diamankan oleh Fluffy. Lalu Marky mengamankan Wind of Nature-nya. Tentu solusi daripada elemen of surprise, elemen kejutan dari Fluffy ketika dia menggunakan Wild Sense dan juga flickernya. Top lane akan sesaat lagi ditinggalkan, tapi Nile terdeteksi di sana. Fluffy mencoba untuk mengganggu dan ini yang akan mungkin memisahkan bagaimana tempo permainan dari EVOS Legends yang lebih berfokus sama Lord dan Geek Farm dengan split push-nya. Ya, sampai sementara ini kalau kita ngelihat dari Brans, dia udah mulai nih makanin 2 lane di area mid-nya. Dan bahkan keberadaan dari Brans ini harus terhindar dengan adanya Nile. Dia bisa aja dia maju dengan 1 buah steel kabel dan juga Cutthroat. Itu yang akan mengancam hidup dari seorang Brans. Jadi informasi dari EVOS ini harus benar-benar on point. Di mana ada Nile tentunya Brans harus bisa menjauh. Dan kali ini Marky dengan posisi 1 buah weakness point yang bisa pecah. Ini harus jadi satu mungkin ancaman yang perlu diwaspadai juga oleh EVOS Legends karena terlihat sekarang Marky cukup free space di area belakangnya 2 kali selama 10 menit berjalan, dia 2 kali ngebuka crossbow of tanknya. Oke, tapi nampaknya sebentar lagi akan ada team fight yang coba terjadi karena Tas sudah terlalu jauh dan Baloyski! Black
Conqueror. Waktu Wild Dragon yang gagal mendapatkan frame. This is Captain Marcus begini belum keluar begitu saja. Tas akan menjadi pilihan utama dan bahkan Tas kali ini tercatat. Hilang. 2 poin kehilangan coba didapatkan tapi pelatih Brad from Brad membalikan kanan yang bikin dari oleh Evos Legend. 3 berbanding 2. Tidak adil. Di belakang sana para pasukan dari Geek bahkan memotong dan surprise Brans. Tiba-tiba Nail dengan cut yang menutup hari dari seorang Brans, Profesor. Dan look, dia benar-benar nge-zone out semua pemain dari EVOS Legends. Ini dia kekuatan dari Gluk. Yang dimana dia menghentikan Hijume untuk hadir di teamfight. Dia menghentikan Brans juga untuk teamfight dan Tas jadi target utama. Crossbow of Tank yang akhirnya on point. Dan lihat eksekusi dari Nail yang begitu indah. Lihat hit and run. Trigger Petrify yang sangat mahal. Membuat Nail memaksa Hijume menggunakan Petrify-nya. Tapi para pasukan dari EVOS Legends nampaknya dia tidak mau mengendorkan menuju ke arah pitlane. Ya, dan sementara kali ini dengan kehilangan 3 pemain dari EVOS Legends, mereka harus sudah mulai berhati-hati dengan positioning dari seorang Luke karena dia bisa aja motong digital mirror image yang dimiliki sama Brans. Ketika Brans sudah berhasil ngebuka satu buah Blazing Duet, tentu akan jadi satu buah inisiasi yang begitu mahal, satu buah mungkin follow up yang mahal untuk EVOS Legends sendiri. Tapi ketika dia kembali lagi, sudah ada satu pemain yang menunggu yaitu Luke. Ini pemain yang bisa berada di mana-mana dan harus diperhatikan. Ketika satu buah lagi crossbow tank terbuka, ini akan jadi marah bahaya untuk EVOS. Marah bahaya ditambah lagi dengan Console Gaming. Crossbow tank. This is Captain Marcus PK. Nile Sandwich Gaming. 2 point kill didapatkan dari arah belakang. Brans mencoba bertahan. Memberikan damage. Tapi Marquez udah gak ada lagi crossbow tank. Dia gak bisa lebih masuk dalam para pasukan EVOS Legends. Kalau dia masuk ke dalam, dia bisa-bisa yang menjadi korban. Lihat 2 permainan mereka ketika fokus ke arah Maloyski. Mereka lupakan Nile. Ada Sandwich Gaming terjadi. Membuat Nile berhasil melakukan 1 point kill. Dan para pasukan dari Cake Farm. Kali ini mereka berhasil mendapatkan Lord tanpa ada kontes harusnya. Dan satu orang yang tidak tumbang dari tadi, Aboy. Yang benar-benar memainkan hero powernya dengan sangat fluent. Dengan tanpa adanya gangguan sama sekali, apalagi dia bawa Purify. Mau ada Breath of the Ocean, mau ada Raw Wave, tidak akan jadi masalah. Karena memang Aboy memiliki Cult Altar, memiliki Purify juga. Dan lihat Maloyski, zone out yang tidak ada henti-hentinya dia lakukan. Hanya untuk memberikan informasi ketika Marky dan juga Aboynya akan mendeliver damage secara banyak. Dan look, ini dia, satu sosok yang benar-benar menahan semua deliver damage dari Brans. Agar Bransnya tidak bisa masuk ke dalam Marky. Karena kalau misalkan Marky-nya nanti terkena zoning out gara-gara Blazing Duet, dia hanya akan menukarkan Wind of Nature for nothing. Wild Dragon for nothing! Dibalikan kembali kanan tapi Aboy have to take. Cold Altar membuat para pasukan dari Cake Farm. Mereka membalikan kembali kanan bahkan Brans yang hilang. 2 akan menjadi korban keganasan dari Cake Farm. Mencoba untuk mengunggul mundur. Luke masuk terlalu dalam akan menjadi korban. Dan Decimet masih ada 1 buah immortality dibalikin. Gatlon! Nail! Kali ini menuju juga permainan mekaniknya. Base terbuka sangat bebas. Dan bahkan titip bencana untuk EVOS Legends. Base-nya gak bisa dibendung sama sekali. Bahkan para pasukan dari Geekfam mereka perlahan-lahan. Lihat teriakan abisin telah dikumandangkan. Flavi masih punya wild chance. Tapi wild chance dari seorang Flavi masih tetap mendapatkan double kill yang tidak berarti. Karena looking for wipeout dan base-nya masih bisa diselamatkan. Oh my god. Oh my god, EVOS Legends menolak tumbang di game yang kedua. Itu coverisasi yang begitu baik dari Geek Farm ketika posisi dari Luke benar-benar terancam di area base dari EVOS Legends. Dan covernya begitu cepat datang dari pemain Geek. Namun EVOS Legends mereka masih bisa untuk melakukan defense. Mengingat juga dengan Wild Charge menyelamatkan base dari EVOS Legends. Fluffy, save the day untuk EVOS Legends. Ya, dan jangan lupakan juga bahwa Hijume nge-follow up di sana dengan Raw Wave-nya. Jadi tidak ada source skill dan flicker yang terbuang sia-sia. Wild Charge yang begitu mahal, berdamage juga. Apalagi di sini Fluffy menggunakan Crook damage-nya. Dan ini bisa menjadi momentum titik balik bagi EVOS Legends karena Geek Farm. Mereka hampir saja melakukan endgame, tapi mereka masih belum cukup dari segi damage, dari segi source, bahkan dari sumber daya minion yang harusnya mereka manfaatkan. Dan dengan 5.000 gold ini, Geek Farm pick off tidak boleh berhenti. Tapi jangan lupakan juga Aboy. Dengan covernya ini perlu ada jawabannya. EVOS Legends tidak menemukan jawabannya. Dari tadi Blazing Duetnya menuju ke arah Marky mungkin boleh nih Blazing Duetnya ke arah Aboy. Apalagi dari tadi Aboy belum tumbang. Sehingga poin shutdown dari Aboy akan mahal harganya. Betul. Tapi ingat, shutdownnya Aboy akan hidup kembali. Karena dia belum pernah tumbang dan pasif
dari Faramisnya masih 40 harusnya. Oke, tapi kalau lihat dari lot yang akan menuju di arah game kali ini, EVOS Legends mereka kehilangan kendali. Kenapa aku bilang kehilangan kendali? Laning jauhnya dipegang sama Gig, dipegang sama Nile. Nile ini bisa benar-benar melakukan hit and run tanpa harus terpick off. Dan kedua, Nile, kalaupun dia nggak team fight, dia bisa mendorong. Tapi Dreams di sana terlalu terburu-buru duel dengan Flicker. Fokus karena Dreams, coba untuk bertahan. Masih ada Dreams, tapi Watchers masih ditahan oleh seorang Flavi. Langsung ada Watchers dan gagal, masih ada Kertaltar. Udah ke arah belakang, Nile is coming up. Hijumi yang menjadi pilihan utama. Hijumi masih coba bertahan. Watchers dan ternyata parir dari seorang Flavi. Flavi benar-benar luar biasa. Barir dari seorang Flavi menutup jalan pulang Nile. Nile gak punya jalan pulang. Nile tersangkut di sana dan bahkan harus menjadi korban keganasan ketika Lord muncul. No power of retribution dari seorang Geek Farm. Dan bahkan itu menjadi jalan pulang untuk Hijumi sehingga dia tidak tumbang. Tapi kali ini Tas akan ditahan di area bawah. Langsung dibalikan kembali keadaannya. Apa yang mau ke arah belakang? Langsung ada Raven. Blessing duel! Decimet is one point from Tas! Long berhasil menangkap Tas. Tidak di all in, tapi Tas harus dihilangkan dari muka bumi untuk menetralisirkan EVOS Legend. I'm offended with Flicker. Demi satu, Poleski. Apoy harus mundur. Laning jauhnya terdorong Profesor. Wah, ini dia yang dicari sama teman-teman dari EVOS Legends. Mereka ingin menumbangkan Nile-nya dan bahkan berkali-kali Dreams yang harusnya ditugaskan untuk mencari Nile tidak ketemu, malah ketemu sama Baloski. The Way of Dragon yang selalu indah dia tunjukkan, dia mainkan, dan bahkan tadi eksekusinya Marky yang hampir saja take off. Untungnya tadi kebetulan itu udah ada Wind of Nature duluan yang digunakan. Tapi bentar, kalau mereka menahan purple buff yang kecil dari EVOS Legends, tandanya mereka akan bermain rusuh. Mereka akan bermain invasi ke arah pasukan Geek Farm. Harusnya udah sadar akan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menghindari backstep. Serangan sandwich dari belakang yang tadi Geek Farm lakukan terlalu berisiko. Karena Brans bisa langsung terpick off sebelum dia mempop up untuk Wind of Nature-nya. Tapi Hijumi dengan aksi penyelamatan tadi dari barrier yang dikeluarkan oleh Fluffy, itu mahal harganya. Ocean Oddity movement-nya juga ke titik buta dari Geek Farm. Karena kebetulan mereka terlalu jauh untuk mengejar Hijumi. Dan lihat, Nile mengambil resiko untuk mengambil satu buah base turret di area mid lane. Ya, Dan ini akan memicu super minion untuk bergerak dari Geek Farm di dua lane yang berbeda. Ya, Yes, itu tadi barirnya, tapi ternyata depan sana The West akan dikeluarkan. Dreams harus menjadi korban. This is Captain Market speaking. Telah take off dan backup Petrify. Rafe mau dikeluarkan. Fluffy masih punya Watchers, masih ditahan begitu saja. Tidak mau terlalu terburu-buru karena para pasukan dari Geek Farm mereka akan mendapatkan Brans hampir saja hilang. Memilih untuk mundur, meriset seluruh permainan dari EVOS Legends. Geek Farm berhasil mengamankan Lord kali ini maupun Chad. ketika Dreams udah coba untuk ngekait satu pemain atau mungkin 2 sampai 3 pemain dari Geek Farm dengan I'm Offended-nya, dia gampang banget sebenarnya untuk ditahan di area depan. Balwoi punya Jet Kundo, dari Aboy sendiri masih bisa tarik Dreams-nya biar nggak bisa balik dengan cukup nyaman. Dan itu benar-benar dipatahkan habis-habisan oleh pemain-pemain dari Geek. Sementara Luke tentunya akan lebih berfokus gimana dia bisa numbangin di area lini belakang EVOS Legends. Oke, tapi lihat Poleski di cancel. Mortal Coil menuju ke arah belakang. Nile gak peduli apapun yang terjadi. Best akan mendapatkan blessing from Brad. Membalikan para pasukan dari Geek Farm. Tapi Brad tersangkut di depan sana. Double kill dan Best terbukanya sangat bebas. Dan hilang. Geek Farm menolak pulang dengan 2-0. EVOS Legends harus dipaksa ke game yang ketiga. Terlalu